ada 4 paket. Nah, tapi 4 paket ini merupakan satu kesatuan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang ketiga adalah takarrub kepada Allah melalui ibadah yang lebih banyak seperti tarawih, kemudian yang terakhir adalah i'tikaf. Ini 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan, mengatur, mendidik seluruh alam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Marilah kita senantiasa memuji Allah karena Allah banyak memberikan segalanya kepada kita, dan mari kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, juga memohon keampunan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang mendapat petunjuk, dia tidak sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sesat, dia tidak dapat petunjuk. Itu antara lain yang dibacakan juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengawali setiap dakwah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Shalawat salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita. Shalawat salam itu doa kita kepada Allah agar Allah memberikan sholawat. Sholawat itu kesejahteraan, kebaikan, keberkatan. Kemudian juga Allah memberikan salam, kedamaian kepada Nabi Muhammad, keluarganya, pengikutnya, sampai akhir zaman. Amma ba'du, setelah itu Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat bersilaturahim. Sudah lawas hendak ke pelihari, tapi baru kali ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah ke panggung, naik panggung, karena masjidnya di atas ya. Masih ada ya masjidnya, masih ada ya. Ya, itu dulu pernah ke sana, tapi sudah lama juga, tahun berapa itu ya. Kalau ini masjidnya Hanyar lah, Hanyar kah baru wah? Oh dari Rehab ya? Oh baru ya, baru dari Rehab ya? Oh baru, yang baru ya, tahun berapa? 2008, ya, baru 6 tahun ya. Ya baru ini. Nah, alhamdulillah silaturahim ini juga dilaksanakan menjelang Ramadan. Nah, jadi kira-kira malam ini kita berbincang-bincang, mungkin nanti bertanya jawab juga ada waktunya tentang Ramadan. Kalau di Ramadan kampung biasanya ada bacaannya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di sini belum diulang lah, belum ada lah. Ya. Itu kan mengingatkan orang kan, supaya orang ingat kalau ke masjid itu beriktikaf. Ya. Dan di masyarakat niat itu harus dilahirkan dalam bentuk lafaz. Kenapa? Karena ini urusan fikih sebenarnya. Fikih itu kan selalu ingin mengukur. Fikih itu mengukur. Ya. Misalnya angkat tangan tuh kayak apa? Nah, kan fikih nih, diukur. Berbetulan bahu kah? Berbetulan bawah telinga kah? Berbetulan atas telinga kah? Nah, sama dengan bersedekap, di atas dada kah? Di atas pusat kah? Atau pada pusat?
Ujar ulun tergantung parutnya. Nah, bila parutnya pindah halus, ya wah jadi para pusat. Tapi kalau parut ganda ke atas pada, nah, itu kan situasional aja sebenarnya. Jadi kenapa niat itu dilapaskan? Itu karena urusan fikih. Fikih tidak mau sesuatu itu tersembunyi, harus dinampakkan. Makanya zaman Nabi kan belum ada fikih kan? Zaman Nabi itu fikih kan ada, ilmu fikih maksudnya, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu falsafat kan ada. Nah ada apa? Islam dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi itu aja. Segala fikih, segala tauhid, segala ini muncul belakangan. Ini mensistematisasikan ilmu agama Islam untuk kemudahan kajian, lalu dipilah-pilah. Sekarang muncul lagi fikih air, fikih tata kelola, fikih bencana ya. Majelis Tarjih terus mengkreasi fikih-fikih ini. Fikih air, fikih tata kelola, fikih bencana, apa lagi? Fikih apa lagi? Hah? Nah, pokoknya macam-macam lah. Nah, itu sebenarnya dalam rangka untuk mempermudah kajian. Lalu hal-hal yang sifatnya di dalam dilahirkan. Mulanya niat itu di dalam. Tapi orang fikih itu perlu melihat, mengukur, menimbang. Jadi nang iyanya itu nang di dalam juga paham. Nang di luar itu sekedar mengevaluasi. Nah, makanya orang Muhammadiyah yang mengatakan bid'ah itu melafalkan niat itu harus apa ya? Maksud saya itu ya harus dikaji ulang anunya itu. Kenapa itu kan? Sama aja sebenarnya. Dalam jual beli itu Tuhan mengajarkan la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antara din minkum. Jangan kau memakan harta sesama itu dengan cara yang batil kecuali melalui tijarah, melalui perdagangan, melalui barter, melalui jual beli antara din yang dilaksanakan berdasar antara din. Antara din itu jadi kita masing-masing rela. Tapi rela itu di mana? Di dalam hati. Orang fikih perlu melihat apa yang di dalam hatinya mana. Maka dilahirkanlah dalam bentuk akad. Dilahirkanlah dalam bentuk kontrak. Ditulis beberapa lembar, tanda tangan. Ujar bagian pembiayaan, kalau saya dibacain Pak tanda tangannya aja. Padahal tuh bayar itu isinya. Harus dibaca dulu perjanjiannya itu. Bahkan ada bayar lalu ditarik oleh lembaga pembiayaan kendaraannya, ada bayar. Kenapa ditarik? Ada perjanjiannya. Coba kita akan membaca. Nah, jadi itu ya. Tapi itu soal lain lah. Tapi maksud ulun orang Muhammadiyah juga harus memiliki cara berpikir kritis ya terhadap keberagamaan masyarakat ini. Ini yang heboh nih kan soal edaran Menteri Agama nomor 1 tahun 2024 yang menegaskan surat edaran nomor 5 tahun 2022 harus diberlakukan secara efektif terkait dengan penggunaan pengeras suara untuk kegiatan keagamaan. Heboh kan? Nah, kenapa heboh? Ya karena ada yang kada mau. Nang tak biasa banyak mic-nya kan pada jemaahnya kan berdua aja, mic-nya 6 kan. Nah, jadi perlu ada apa namanya? Perlu ada suara yang nyaring kan. Dikira orang banyak orangnya. Padahal 2 saf aja. Seikong imam, seikong makmum. 2 saf. Kan imam itu kita hitung 1 saf juga, makmum 1 saf. Mau ditakoni siapa imamnya kaum, nang jadi makmum Pak, anak kaum. Oh, berarti sidin sugih benar, isi masjid kenal berduaan aja. Nah, ya heboh itu karena masyarakat kita ini apa beragama itu dicampur dengan
tradisi kan, kebiasaan. Nah, jadi itu harus kita lihat juga. Kemarin saya lihat di TV One, itu ramai. Diundanglah Khalil Nafis. Khalil Nafis ini orang Madura, punya pesantren, kiai terhormat di Jakarta, karena juga sebagai dosen. Dipanggil juga ada seorang aktivis Muhammadiyah, ya berdiskusi. Ya kesimpulannya sebenarnya kada perlu diatur kalau soal mic ini terlalu kecil jaringannya kan. Apa mah atur mic sampai DBS apa suara tuh ada DBS-nya, udah paham juga apa itu DBS tuh, model kayak kambing itu apa itu DBS tuh model kayak besaran suara itu, nah udah paham juga itu tuh bubuhan nang karaoke nang paham tuh, nang maharagu salon nang paham tuh. Jadi untuk apa jaringannya mengatur mic segala macam nih, itu diserahkan kepada kearifan lokal masing-masing. Kalau di kampung gema suara melalui mic tadarus itu dianggap sebagai hiburan spiritual. Majesidin asa hidup kampung kita. Sakampungan itu, sapal panjangnya kampung tuh. Rumahnya berapa? 7. Langgar sebuah. Lalu langgar ini ada mic. Nah, mic-nya ini nyaring mengaji di langgar. Nah, mengaji itu berdua aja juga. Kaum loh, anak kaum kan ya. Nah, bulan puasa tadarus sidin berduaan sampai pukul 11. Majesidin asa hidup kampung kita. Amun suara mengaji itu ada Jasidin, kira-kira setan-setan ini bukahannya. Nah, coba amunnya kadang mengaji Jasidin. Nah, bisa gentayangan pulang hantu Jasidin. Nah, model-model kampung kayak itu kan ya terserah dia mau nyaring atau apa, terserah. Intinya kan tidak mengganggu terhadap orang lain. Nah, jadi ini soal-soal agama yang dilaksanakan di masyarakat ini akan bermacam-macam, dan kita saya kira harus cerdas dalam mengkritisi ini. Jangan terlalu cepat kita mengatakan ini bid'ah, ini takhayul, ini khurafat. Nanti dulu, coba dianalisis dulu dengan baik. Nah, kembali ke soal puasa, tapi itu nanti bisa kita diskusikan. Nah, jadi yang pertama adalah puasa. Puasa itu sebenarnya mudah, terutama bagi orang yang terbiasa hidup seadanya. Jadi puasa ini memang latihan seadanya. Bila ada, bila kada-kada. Kayak malam ini kan mau ada, kita makan. Bila kada, parai kan, ada apa seadanya aja. Nah, ada aja kita. Nah, parai kan. Ada aja warung tengah jalan ini ada apa? Ya. Ada jadi masalah. Nah. Karena puasa itu hanya menggeser makan pagi, makan siang digeser ke pagi atau digeser ke maghrib, kan itu aja masalahnya. Kalau anak menggeser makan siang ke sahur, banyakin makan sahur, makan di 3 piring. Nah, kalau perlu piring-piringnya dimakan. Nah, sehingga sampai tang hari itu kanyang masih ada rasa guguduh, masih ada mariga, masih guguduh tang hari. Apa guguduh sepiring sahur tadi? Nah, guguduh. Atau dibayar kaidah pada waktu buka. Nah, makan sahur tadi sedikitannya. Ya, kayaknya maghrib dibalas. Kenapa sih adul nih jangan ada kalanggar buka? Oh, sekalinya kekenyangan. Membalas sidin. Satrup diminum, sirup diminum, sampai minyak gas enak minum sidin. Membalas sidin. Silahkan. Jadi puasa itu mudah sebenarnya. Tidak akan mati orang karena puasa, kan? Bahkan sebaliknya dia akan semakin sehat. Nah, yang kedua itu juga sebenarnya mudah. Paket ibadah bulan Ramadan itu yaitu bertadarus, mempelajari Al-Quran. Tadarus itu kan belajar. Dari kata darasa, tadarasa ya tadarasu tadarusan. Bahkan kalau mengikuti pola Nabi itu bertadarus dengan Jibril. Jadi gurunya kan Jibril. Guru Quran Nabi itu Jibril.
Lalu si guru ini, si Jibril ini mendatangi Nabi pada setiap Ramadan untuk bertadarus. Tadarus artinya belajar bersama. Jadi misalnya ada berkeliling orang berlima, ya, halaqahnya. Seiko menjagakan, mungkin yang dipelajari bisa makharijul hurufnya, mungkin nanti tarjamahnya, atau bahkan tafsirnya. Itu namanya tadarus. Kadang-kadang di kampung kita tadarus itu orangnya bertiga. Ujarna Seiko, baca dulu lah. Aku hendak ke rumah dulu mencari puting apam. Nah, ada sisa apam lagi belum makan. Tertinggal berdua. Nang berdua ini Seikong pindah unggut mengantuk. Akhirnya nang membaca Seikong ini kadang yang menjaga. Iya, kalau inya bisa aja kada masalah. Tapi kalau inya masih terpuntal-puntal, nah itu belum tadarus namanya. Jadi tadarus itu artinya ada upaya untuk meningkatkan kognitifnya, pengetahuannya, atau psikomotoriknya, keterampilannya, makharijul hurufnya daripada Al-Quran. Itu yang dikatakan dalam ayat 185, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan, itu namanya kalam nafsi namanya dalam ilmu tauhid. Kalam nafsi itulah yang disebut dengan kalam Allah yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berlafal, karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah, termasuk dengan kalam Allah. Itu namanya kalam nafsi. Itu namanya unzila. Unzila itu diturunkan. Tapi ketika sampai kepada Nabi, itu namanya kalam lafzi. Kalam lafzi itulah yang dapat kita pelajari untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu namanya kalam lafzi. Dulu orang kan berdebat, apakah Al-Quran yang berbahasa Arab itu kalam Allah? Iya, kalam Allah, tapi namanya kalam lafzi. Terus mana kalam Allah yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak ada persamaannya? Itu namanya kalam nafsi, yang di-cover oleh kata unzila, oleh kata anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Anzalna itu kalam nafsi. Tapi ketika berbentuk bahasa Arab, itu namanya kalam lafzi. Maka boleh juga dikatakan Al-Quran itu sebagai kalam Allah. Oh, kenapa ada huruf, ada baris, ada seperti bahasa Arab? Ya, karena Allah meminjam bahasa Arab untuk memahamkan kalam nafsi itu kepada manusia, karena Nabi orang Arab. Seandainya Nabi itu orang Jawa, maka Al-Quran itu berbahasa Jawa. Tapi takdirnya Al-Quran berbahasa Arab. Kenapa? Nah, ada jawabannya. Itu sejarah yang harus kita baca. Jadi dulu Al-Quran itu kan turun tahun 611 Masehi. Awal abad ke-7. Pada abad ke-6, abad ke-7, itu ada dua kerajaan besar, Bapak Ibu, di dunia ini. Satu di timur, di Iran, namanya Persia. Satu di barat, di Konstantinopel, kalau sekarang di Turki, Bizantium. Romawi Timur namanya. Romawi itu ada dua, Romawi Barat, Itali, Romawi Timur, Bizantium, Turki. Kalau dari Palehari ini arah ke Banjar. Nah, belokannya berapa? 4. Pertama belok kanan, 2 belok kiri, belok atas, terbang kan? Belok atas kan? Kemudian belok bawah turun. Nah, jadi belokannya 4 sebenarnya. Karena pesawat, ya. Nah, kalau 2 itu di darat aja, Pak. Nah, di Palehari ini 2 aja belokannya. Nah, dua kerajaan besar ini saling berkelahi, saling merebut wilayah kekuasaan. Kadang-kadang Persia menang, kadang-kadang Romawi menang. Makanya ada di dalam Al-Quran itu surah ke-30, surah Ar-Rum. Ar-Rum itu Romawi artinya.
Romawi Timur, Konstantinopel, Bizantium. Nah, ulun alhamdulillah pernah sekali ke sana melihat kejayaan kerajaan Romawi Timur yang kemudian dikuasai oleh Turki Utsmani. Jadi sekarang pengelolaannya itu dikuasai oleh orang Islam, Turki Utsmani. Kalau kita ke Jogja kan kita melihat komplek istana. Halus kan ya? Wah, kalau sampai ke Konstantinopel, wah itu luar biasa luasnya komplek kerajaan itu. Berada di bibir bukit di Selat Bosporos namanya, yang memisahkan antara Asia kecil dengan Eropa. Jadi luar biasa memang. Nah, dua kerajaan ini saling berkelahi. Orang-orang Persia menyembah api. Nah, menyembah matahari, menyembah api. Artinya musyrik. Tapi orang-orang Bizantium itu beragama Nasrani. Bahkan sebagian masih asli, masih bertauhid. Maka Nabi merasa bersaudara dekat dengan orang-orang Bizantium. Maka Nabi sedih ketika pasukan Persia mengalahkan atau mengambil beberapa wilayah di sekitar Jaziratul Arab dan Afrika Utara, diambil alih oleh orang Persia. Lalu Nabi sedih, muncullah atau turunlah Al-Quran. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ardi minhu sayaghlibun fi bid'i sinin. Ghulibatir Rum, Romawi kalah fi adnal ardi, pada beberapa wilayah kekuasaannya. Tapi sayaghlibun, nanti kata Allah, Romawi akan mampu mengambil kembali wilayahnya itu. Fi bid'i sinin, pada beberapa tahun kemudian. Ternyata benar, orang Romawi kemudian mampu mengembalikan wilayahnya di daerah Jaziratul Arab bagian utara dan bagian Afrika Utara. Jadi dua kerajaan besar. Nah, Tuhan menurunkan Islam di Jaziratul Arab itu dalam rangka untuk menjadi wasit perdamaian dunia. Nah, jadi ini sejarah yang menjawab. Maka Al-Quran berbicara tentang timur dan barat. Walillahil masyriq wal maghribu. Milik Allah lah yang ada di timur ya. Waktu itu timur itu Persia, Iran. Nah, di sebelah Iran ini kan ada Uzbekistan, Turkmenistan, kemudian terus lagi Cina kan, kemudian juga terus lagi Jepang, wilayah matahari terbit. Kemudian ke selatan atau ke tenggara itu ada India, kemudian ada ada Pakistan, terus lagi ke bawah yaitu semenanjung Melayu, Malaysia, kemudian Nusantara. Itu timur. Barat pada waktu itu adalah Afrika paling jauh. Jadi barat itu dulu itu mulai dari Afrika Utara bagian timur, Mesir, kemudian Tripoli, kemudian Tunisia, kemudian yang paling ujung itu adalah Maroko. Maroko itu disebut dalam sejarah namanya Maghribi. Maghribi itu artinya barat. Karena dari situlah nanti baru naik ke atas, menyeberang laut, Gibraltar namanya, kemudian masuk ke Andalusia atau Spanyol. Itu rute Islam yang dikembangkan oleh Nabi. Jadi itulah mungkin juga yang dimaksud dengan ummatan wasata. Nah, Al-Quran kan menyebut Nabi Muhammad itu akan membangun ummatan wasata, umat yang menjadi wasata, wasit, menjadi penengah. Nah, pada waktu itu sejarahnya yang menengahi Persia dengan Romawi ini. Dan ketika kita membaca Al-Quran misalnya surah Al-Fat, ujung daripada surah Al-Fat, itu kan
Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Zalika masalahum fit Taurat. Itu di dalam Taurat. Tapi wa masaluhum fil Injil, Taurat kan lama kan, zaman Nabi Musa. Yang dekat Injil. Wa masaluhum fil Injil, Nabi Muhammad dan umatnya dengan Islam itu kalau di dalam Injil itu kazar'in, seperti pohon yang mulanya kecil, tunas kecil. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghalaza fastawa ala suqih. Besar pohon ini, lalu pohonnya kekar menjulang ke atas. Jadi Islam itu diumpamakan seperti pohon. Nah, sekarang kalau pian gambar pohon, akarnya ada di Mekah, batangnya mungkin ada di Madinah, kan? Jadi kalau kita buka peta, kita gambar pohon, akarnya di Mekah, tauhid di Mekah, batangnya di Madinah, syariat lebih banyak diturunkan di Madinah, termasuk puasa nanti. Kemudian dia menjulang ke kanan, kan pohon kan ke kanan, ya ke kanan itu melewati Teluk Persia. Di situ ada Irak, ada Iran tadi kan, ada wilayah-wilayah yang dulu dikuasai oleh Soviet. Kemudian ada Cina, semakin ke kanan ada Cina. Jadi kalau waktu itu dikatakan tundutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Memang Cina itu adalah termasuk wilayah rambatan dari Islam ke wilayah timur. Kemudian ke wilayah Tenggara, itu sampai ke India, kemudian Pakistan, sampai ke Indonesia. Makanya Islam di Nusantara itu ada yang mengatakan teorinya dari India. Ada juga yang mengatakan dari Persia langsung. Setelah diislamkan Persia ini, Ampih menyembah api menjadi umat Islam. Walaupun kemudian sekarang dikuasai oleh orang Syiah, tapi dulu itu Islam yang bukan Syiah dulu. Nah, kemudian kalau pohon itu kita teruskan ke atas, itu sampai ke Turki, ke atas ke Turki. Di situ ada Syria, kemudian ada Palestina yang sekarang bergolak, ya, itu ke atas. Kemudian kalau ke kiri tadi, lihatnya di situ Afrika Utara itu mulai dari Mesir, Tunisia, Tripoli, sampai paling ujung Maroko. Nanti turun ke bawah sampai ke Habasyah, Ethiopia. Bahkan hampir seluruh Afrika itu sekarang penduduknya mayoritas beragama Islam. Nah, jadi oleh karena itu Islam atau Nabi dilahirkan di Arab karena punya peran strategis untuk mengambil politik internasional pada waktu itu. Maka Islam menyebar seperti pohon tadi di dalam akhir surah Al-Fat itu yang sudah ada di dalam Injil informasinya. Kita lihat, kita buktikan dalam sejarah itu seperti itu. Nah, jadi Al-Quran berbahasa Arab, lalu dipelajari, ditadarusi pada setiap Ramadan. Nah, itu juga mudah kita lakukan. Karena bertadarus itu mudah kan. Kita rata-rata semua sudah bisa ngaji. Beda dengan tahun 70-an. Ulun masih ingat, ulun belajar ngaji itu tahun 70-an. Itu bisa ngaji itu kelas 5 SD. Hanya bisa ngaji. Nah, berapa ikung guru? Mungkin ada 3-4. Guru pertama kada mau bisa. Karena metodenya metode model kayak apa itu? Betarus. Jadi jar guru, lihat aja Qurannya. Iringi aku baca aja sih, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul. Kita mengikuti kan, tapi kada tahu hurufnya nang mana. Nah, itu satu kada bisa, akhirnya ngaji Ampih. Datang lagi guru nang satu, kurang lebih metodenya sama. Lalu ada guru yang ketiga. Nah, yang ketiga ini artinya metode hijaiyah. Nah, misalnya Dzalikal Kitabu itu apa? Zal datas za, lam bawah li, kap mati lam datas kal, kap bawah ki, tak datas ta, ba depan bu. Zalikal Kitabu. Nah, itu baru bisa. Model kayak ini Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, kan sama dia.
Ini Bapak Budi ke sawah, nah, sawah digarap Budi tergugur di sumur misalnya. Ini Pak Budi. Ya. Jadi kalau sekarang itu anak-anak kita, masya Allah, itu sudah lancar mengaji pada saat TK, wah luar biasa. Nah, jadi kalau ibadah kedua mudah, paket pertama mudah, paket kedua mudah. Nah, paket ketiga mulai susah, dan tidak banyak orang yang bisa melakukan mulai paket ketiga ini. Apa itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. 186. Ini seperti mudah, tapi susah sebenarnya. Yaitu melaksanakan ibadah yang tujuannya adalah membangun kedekatan dengan Tuhan. Membangun kedekatan dengan Tuhan, dengan Allah, itu memerlukan berpikir falsafah, berpikir mendasar, yang dikembangkan dalam ilmu tasawuf falsafi namanya. Tidak bisa kalau menggunakan ilmu lain, itu harus menggunakan teori tasawuf falsafi. Tasawuf itu ada dua, ada tasawuf nazari, ada tasawuf falsafi. Nah, makanya kalau di Muhammadiyah dikatakan tasawuf ini bid'ah, jangan. Itu karena orang belum belajar. Coba pelajari betul-betul apa itu tasawuf itu. Tasawuf itu ada dua. Ada tasawuf nazari. Kalau tasawuf modern Hamka, itu tasawuf amali namanya, maaf. Tasawuf amali. Bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar. Itu baca tasawuf modernnya Hamka, itu tasawuf amali. Tapi ada namanya tasawuf falsafi atau tasawuf nazari, sama itu. Nazari atau falsafi sama. Tasawuf nazari atau tasawuf falsafi itu antara lain membahas tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu gimana? Itu tasawuf nazari. Kita buka Al-Quran. Al-Quran misalnya mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau orang tanya, hai Muhammad, tentang aku di mana? Katakan, aku dekat. Lalu di dalam surah Qaf dikatakan lagi ayat 16 kalau tidak salah. Itu dikatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami menciptakan manusia dan kami tahu bahwa manusia itu kadang-kadang waswis, terganggu, tapi kami, kata Allah, lebih dekat darinya daripada urat lehernya, urat nadinya. Lalu kita baca lagi dalam ayat yang lain, ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau menghadap, di situ ada wajah Allah. Kita baca buku-buku yang ditulis oleh orang barat. Ada buku namanya Sacred Nature. Sacred Nature-nya alam suci. Ditulis oleh seorang perempuan, mantan biarawati, namanya Karen Armstrong. Dia menjelaskan, hampir pada semua agama, termasuk Islam, ada namanya mitos. Mitos itu takhayul, khurafat, ya. Yang kemudian kawannya bid'ah, lalu menjadi TBC kan, takhayul, bid'ah, khurafat. Apa itu takhayul? Apa itu khurafat? Takhayul khurafat itu adalah pengetahuan sederhana masyarakat desa atau masyarakat primitif tentang hubungan antara alam dan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa di dalam alam ada Tuhan. Contohnya apa? Coba misalnya, kalau orang di pinggiran sungai, itu pasti ada mitos-mitos yang menjelaskan bahwa ada hantu di sungai. Ngarannya hantu apa? Hantu banyu ngarannya. Kan baik di sungai itu banyu Allah, hantu banyu ngarannya. Kalau kita pergi ke Riang Kanan, itu ada ngarannya kampung Liang Tauman. Saking gendalnya Tauman itu, sampai paring itu tumbuh di matanya. Matanya paring. Nah, ada matanya Tauman, Pak.
paring tumbuh di matanya. Matanya paring. Tapi liang, nah liang atau lo'ok itu adalah bahasa masyarakat yang menunjukkan di situ tempat bersemayamnya hantu. Hantu itu kan kekuasaan supranatural yang dipersepsi oleh masyarakat primitif sebagai Tuhan. Nah, itu namanya mitos. Artinya apa? Artinya dalam kebudayaan masyarakat itu Tuhan bersatu dengan alam. Tapi itu memang tujuannya bagus. Tujuannya dalam rangka mereka memelihara alam. Nah, hati-hati belajar. Jangan coba-coba buang hajat di guntung tuh, nah, guntung, tau lah guntung. Guntung tuh air mengalir di antara dua gunung. Bila nyebak kami di guntung tuh kena bangkak tuh awak. Nah, kebetulan juga ada nang bangkak rupanya. Nah, kebetulan dia rupanya. Nah, jadi kenapa? Karena hantu yang ada di guntung tuh amuk. Lalu akhirnya bangkak awak. Maka kebetulan ada rupanya juga nang bangkak. Kebetulan juga. Nah, tapi artinya dalam pengetahuan masyarakat memang di dalam alam itu ada Tuhan. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya dalam ilmu tauhid seperti ini? Maka dalam tasawuf falsafi, tasawuf nazari, ada namanya wahdatul wujud, ada namanya ittihad, ada namanya hulul. Itu ada teorinya. Nah, yang dikatakan di dalam ayat 186 arahnya ke sana. Bagaimana kita dengan tarawih, dengan berdoa, kita itu merasa dekat bahkan bersatu dengan Tuhan. Tentu bukan berarti kita mengatakan diri kita adalah Tuhan, bukan. Tapi rasanya kita itu kok dekat bersatu dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan batin kita, tubuh kita ini, rasanya kita tidak hidup. Kita ini kan unik, diri kita ini kan unik. Coba, di mana sumber energinya sehingga jantung itu bergerak? Nah, bergerak. Oh, jarna saikong karena makan. Nah, mungkin itu jangan ada makan aja. Nah, itu nang ada hakun puasa itu lebih mati. Nah, tapi sebenarnya orang yang tidak makan pun jantungnya bergerak. Berarti kan unik kita ini kan? Ya, uniknya itu kenapa? Karena Allah kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu kata Tuhan, fi kulli yaumin sya'an, fi apa? Huwa sya'an, apa sebelumnya tuh? Nah, ini udah mulai awal, mulai Ar-Rahman, Allamal Qur'an, khalaqal insana, jawabannya. Ada itu. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulli yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu, meminta kepada Allah itu man orang fis sama yang ada di langit, yas'aluhu man fis sama wal ard, dan yang ada di bumi, kulla yaumin, setiap saat Allah itu huwa fisa'an, dalam kesibukan. Bagaimana sibuknya Allah mengatur kehidupan 4 miliar manusia. Itu baru manusia, belum sapi bisa banyak pada manusia, belum samud gatal, makin gatal banyak mana, itu berapa itu namanya tuh? Kulla yaumin huwa fisa'an. Ya, karena memang Allah memiliki intervensi, keterlibatan dalam seluruh gerak alam ini. Jadi kalau begitu Tuhan di mana? Ya ada pada dirimu. Nah, di mana sakitnya? Sakitnya di sini katanya. Nah, jadi, itu kan falsafat yang bisa menjelaskan. Kalau dibawa ke tauhid itu dipadahkan orang kafir, wah kafirnya mana aja, padahal Tuhan ada di dalam tubuh kita. Itu tauhid. Tapi kalau di dalam falsafat itu bisa jadi tidak kafir. Artinya kita tidak mensyarikatkan Allah, bahkan kita mentauhidkan Allah melalui konsep-konsep takarrub dan wahdatul wujud. Tapi dalam sejarah
pelopor-pelopor wahdatul wujud, ittihad, hulul, itu dihukum mati. Kenapa? Dia tidak salah dalam perspektif tasawuf, dia itu dapat menyebabkan orang lain salah. Nang mengaji ini lalu ada sembahyang. Ayo kita mengaji tauhid ya, mengaji tengah malam. Nah, kopi 3 cangkir, campur lawan uyah supaya jangan mengantuk. Ilmu tinggi, kepentingannya kada sembahyang. Kenapa kada sembahyang? Anu jar, belum ada kehendak hati sembahyang. Karena kehendak hatinya kehendak Tuhan. Jadi kalau kada sembahyang ini berarti Tuhan juga nama menghendaki. Maka Tuhan kada mungkin menyiksa orang yang dikehendakinya kada sembahyang. Jadi kada sembahyang. Nah, iya ini namanya taraub pokoknya. Nah, jadi ada tasawuf, ada taraub. Sebenarnya tidak seperti itu caranya. Sama aja juga orang belajar sifat 20. Bukti adanya Allah baharu alam. Baharu alam terus. Jadi betakun murid nih. Guru jadi murid. Amun seandainya alam nih kadada apa bukti adanya Allah tuh? Tapi guru ini pintar juga. Ujar guru, kalau alam kadada, nyawa kadada. Kalau nyawa kadada, kadada nang betakun. Kalau kadada nang betakun, kadada jawabannya. Selesai dah. Jadi sini kan menjawab. Amun kadada alamnya guru, apa bukti adanya Tuhan? Nah, sedikit lagi. Jadi yang ketiga ini takarub. Jadi itulah yang kita lakukan melalui tarawih, melalui salat-salat yang panjang. Itu tujuannya adalah untuk merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tenang, menjadi sabar, ya, menjadi syukur, ya. Makanya di situ la'allahum yarsudun, agar kamu mendapatkan kebenaran. Jadi kebenaran itu kita dapatkan melalui perenungan-perenungan yang mendalam tentang kehadiran Allah dalam kehidupan. Itu bisa kita buktikan, Pak, dalam dunia birokrasi. Kenapa korupsi itu terus bergelora? Nah, tangkap sini, kurung, tetap masih banyak yang korupsi. Tahu di hari inilah. Mau di Banjar banyak mana korupsi ini? Kira-kira kurang lebih aja juga. Ulun ini pernah 8 tahun jadi PPK. Jadi ulun tahu kisahnya. Pejabat pembuat komitmen itu, ulun berisi sertifikat berjas. Nah, 8 tahun jadi PPK. Pernah menangani proyek yang jumlahnya itu 35 miliar, itu paling tinggi ya. Tapi kalau yang 1 miliar, 2 miliar itu sering. Sekali pernah menangani yang 35 miliar. Jadi dunia proyek ini Masya Allah ya, banyak benar hantunya. Jadi nang kisahnya menegakkan aturan, kisahnya tahi palat aja. Masam tukil. Itu. Kenapa korupsi ini terus merajalela? Itu tadi masalahnya, karena para pejabat yang melaksanakan anggaran negara ini tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tidak pernah. Orang kalau merasa dekat dengan Tuhan, Tuhan bersama dia kemana-mana, pasti dia tidak berani. Itu seperti pengembala kambing pada zaman Sayyidina Umar, tidak berani. Jadi itu masalahnya. Jadi penting sekali yang ketiga ini, amalan ketiga ini, paket Ramadan ketiga itu penting sekali. Kita latih terus, sehingga nanti walaupun Ramadan sudah selesai, tapi rasa dekat dengan Tuhan itu terus bergelora dalam hidup kita. Nah, yang keempat ini susah juga, yang keempat ini, yaitu i'tikaf. Wala tubashiruhun, kan? Kulu washrabu wala tusrif, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar summa atimus siyama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullah fala ta'taduha. Itu ayat 187 surah Al-Baqarah.
Itu intinya etikaf, Pak, gitu. Apa itu etikaf? Yang dipraktikkan Nabi di 10 hari terakhir Ramadan. Etikaf itu semacam apa ya? Etikaf itu kan kalau dalam fikih, kalau dalam fikih kan kita berwudu, masuk masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, setelah itu kita beribadah. Imbah itu terserah lagi, kalau mengantuk guring bisa. Putus etikafnya. Nanti bangun bisa lagi ambil wudu. Tapi kalau berjalan dari mulai hari hendak ke kandangan, bersepeda motor sehingga di masjid, imbah itu bawa wudu kada langsung berapa? Langsung guring. Nah, itu lain etikafannya. Nah, itu betikaf namanya. Nah, betikaf. Etikaf ini semacam konsentrasi tafakur, ya, di hadapan Allah. Jadi dekatnya sudah puasa, sudah mempelajari Al-Quran, sudah merasakan dekat, tapi kedekatan itu dibina. Nah, dibina, dibangun, dipelihara melalui etikaf. Maka etikaf itu sudah pernah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim. Cuma zaman Nabi Ibrahim itu orang beretikaf di hadapan patung. Jadi ada patung, orang sembah sujud di hadapan patung. Nah, karena dia menganggap patung itu Tuhannya kan. Jadi dia merasa dekat dengan Tuhannya, ya patung itu Tuhannya. Kemudian dia melihati patung membuncilak, patungnya kan menceleng. Melihati menceleng ini. Lalu etikaf itu tetap dilanjutkan, tetapi diberi inovasi, dirubah, yaitu patungnya dihilangkan, tapi rasa dekat dengan Tuhannya tetap harus dibangun. Kemudian dilakukan zikir, qiraatul Quran, dan tafakur serta ibadah-ibadah yang lain. Nah, itu juga berat ya. Kenapa berat? Apalagi kita yang masih aktif sebagai pegawai, sebagai aparatur sipil negara dan sebagainya. Nah, sehingga kita belum bisa full etikaf selama misalnya 10 hari terakhir tinggal di masjid. Nabi itu kan tinggal di masjid, guring di masjid, ya. Sampai Nabi pernah menyisir rambutnya, menyurung kepala. Dalam hadis kan, kepala disurung, keluar tirai. Ya. Di Raudah itu kan Nabi di Raudah itu kan rumah Nabi itu. Rumah Nabi dan tempat majelis ilmu Nabi itu di Raudah di Madinah itu. Nabi menyurung kepala, minta suruyakan lawan Siti Aisyah. Artinya peribahasanya bersuruh aja kada tapi sawat lagi. Nah, apalagi yang lain-lain. Jadi semacam hidup zuhud selama 10 hari. Hidup seadanya. Sampai rambut saja kada tapi tersuruh. Nah, apalagi yang lain-lain kada tapi diperhatikan. Fokus, konsentrasi, membangun, memelihara rasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah i'tikaf. Nah, jadi 4 paket ini: puasa, tadarus, takarrub, i'tikaf. Nah, mudah-mudahan kita paling kada 1, 2, 3 lah paling kada kan. Nah, puasa, kemudian ini puasanya apabila di sini sama aja loh, 1 Ramadan lah. Nah, jadi dimanapun puasa itu sama, tanggal 1 Ramadan, ya. Nah, itu harus dipahami betul loh, 1 Ramadan. Nah, mudah-mudahan kita bisa puasa tahun ini dengan baik, meningkatkan puasanya, meningkatkan tadarusnya, meningkatkan takarrubnya, syukur-syukur kalau kawa juga meningkatkan i'tikafnya. Di Banjarmasin beberapa masjid memang sudah sangat ramah terhadap jamaah, memberikan fasilitas i'tikaf, menyediakan sahurnya, ada panitianya ya, seperti Al-Jihad dan beberapa masjid yang lain. Saya kira juga masjid-masjid di luar kota Banjarmasin juga sama ya, mempersiapkan, ada yang mau menghibahkan hidupnya untuk melayani masyarakat ini. Tentu nanti akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya kira, dan kedua saya tanya jawab lah, memperlambat ulun bulik benar kan? Nah, timbul jam 11 ini nyar bulik. Nah, demikian yang dapat ulun sampaikan. Ini sekadar mengulang-ulang kaji aja dari apa yang sudah pernah kita pelajari. Ibaratnya itu maha hampalas saja ini. Nah, malilicini apa yang sudah pernah kita pahami dengan baik.
dan dapat Bapak Ibu telaah di dalam ayat 183 sampai 187 surah Al-Baqarah yang 4 macam tadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.